Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erwin Nur Rif'a selaku dosen pengampu mata kuliah Sasankas. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai upaya kesehatan dan upaya pencarian pelayanan kesehatan atau health seeking behavior. Di sini terdapat 8 topik bahasan. Yang pertama yaitu definisi upaya kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Selanjutnya, upaya kesehatan itu mencakup beberapa upaya pendekatan, yaitu promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi upaya kesehatan. Peran upaya kesehatan. Upaya kesehatan tentunya cukup berperan dalam pengendalian kesehatan di masyarakat. Dengan adanya upaya kesehatan akan meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat, mulai dari perilakunya yang menghindari risiko penyakit. Selanjutnya, fungsi upaya kesehatan. Upaya kesehatan berfungsi untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat sehingga mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat. Masyarakat yang memahami dan melaksanakan upaya kesehatan akan terhindar dari risiko penyakit yang nantinya akan berdampak terhadap kondisi kesehatan di masyarakat tersebut. Jenis upaya kesehatan yaitu ada UKM dan UKP. UKM merupakan upaya kesehatan masyarakat yang meliputi esensial dan pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat esensial harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten atau kota bidang kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia. Upaya kesehatan masyarakat meliputi 1. Pelayanan promosi kesehatan, yaitu kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas yang diarahkan untuk membantu masyarakat agar hidup secara sehat melalui kegiatan penyuluhan. 2. Pelayanan kesehatan lingkungan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat. Yang ketiga, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, yaitu kegiatan di puskesmas yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada pasangan usia subur, untuk melakukan KB, wanita usia subur, pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, serta pelayanan bayi dan balita. 4. Pelayanan gizi, yaitu upaya pencegahan kurang gizi dan perbaikan gizi masyarakat, meliputi pencegahan kasus stunting, peningkatan pendidikan gizi, penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, dan lain-lain. Yang kelima, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, yaitu upaya pelayanan kesehatan puskesmas untuk mencegah, mengendalikan penularan penyakit menular infeksius, contohnya TB, malaria, kusta, HIV, dan lain-lain. Lalu, upaya kesehatan perorangan atau UKP merupakan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perorangan. Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk 1. Rawat jalan, 2. Pelayanan gawat darurat, 3. Pelayanan 1 hari atau one day care, 4. Home care, dan 5. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan. Kemudian ada penyelenggara upaya kesehatan. Yang pertama ada pelayanan kesehatan, yang kedua ada pelayanan kesehatan tradisional, yang ketiga ada kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan sekolah, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan mata, pengentasan zat adiktif, bedah mayat, pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan pada bencana, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta yang terakhir adalah pengamanan makanan dan minuman. Lalu berikutnya kita masuk ke health seeking behavior. Apa sih health seeking behavior itu? Health seeking behavior merupakan upaya atau perilaku mencari pengobatan oleh individu yang menderita suatu penyakit untuk memperoleh kesembuhan, dimulai dari mengobati diri sendiri atau self-treatment hingga mencari pengobatan sampai ke luar negeri.
Jenis health-seeking behavior. 1. Tidak melakukan upaya apapun atau no action, yaitu anggapan bahwa tanpa bertindak atau melakukan upaya apapun, gejala yang dialaminya akan lenyap dengan sendirinya. 2. Melakukan upaya penyembuhan sendiri atau self-treatment, yaitu masyarakat percaya kepada diri sendiri karena adanya pengalaman bahwa upaya mengobati diri sendiri dapat mendatangkan kesembuhan. Lalu yang ketiga, mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan tradisional atau traditional remedy, yaitu anggapan bahwa sehat sakit bersifat budaya dan identik dengan pengobatan tradisional. Jenis-jenis health-seeking behavior yang ketiga adalah mencari pengobatan dengan membeli obat-obatan ke warung obat atau sejenisnya. Nah, beberapa masyarakat akan merespon sakitnya dengan melakukan pencarian obat ke warung obat, termasuk juga ke tukang jamu. Nah, masyarakat itu mengira bahwa sakit yang dialami itu merupakan sakit biasa dan dapat disembuhkan dengan obat yang berasal dari warung. Namun, obat-obatan yang biasa mereka dapatkan itu merupakan obat yang tidak menggunakan resep dokter dan susah sekali untuk dikontrol. Kemudian yang kelima adalah mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan modern atau private medicine. Nah, dalam pencarian pengobatan ke fasilitas modern ini dapat dilakukan melalui dokter praktek. Nah, pencarian pengobatan yang terakhir yaitu pergi ke fasilitas pengobatan modern yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan swasta. Fasilitas pengobatan modern ini diadakan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan swasta dapat dikategorikan ke dalam balai pengobatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Selanjutnya ada model health seeking behavior. Yang pertama ada antecedent. Antecedent adalah peristiwa yang telah terjadi sebelum terjadinya konsep. Pendahulu dari health seeking behavior dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada faktor sosial, faktor budaya, faktor ekonomi, dan pola penyakit dan masalah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Yang kedua ada atribut. Untuk menentukan atribut yang menjadi indikasi utama adalah pencapaian analisis yang mengarah ke definisi konsep yang sebenarnya. Atribut dari sebuah konsep termasuk fitur dan permanen yang jelas terkait spesifikasi yang membantu klarifikasi dan perluasan kedalaman konsep. Definisi aktual memberikan data yang bermanfaat dan penting mengenai atribut. Dalam penelitian ini, atribut yang tampak dari konsep perilaku pencarian kesehatan adalah interaksional, pemrosesan, intelektual, aktif, berbasis pengambilan keputusan, dan terukur. Yang ketiga ada konsekuensi. Menentukan konsekuensi dari suatu konsep adalah langkah analisis penting lainnya. Peningkatan pendapatan dan perhatian yang muncul berikut keterlibatan dalam program pembangunan sosial ekonomi pasti berkontribusi pada perilaku pencarian kesehatan yang lebih rasional dan akibatnya peningkatan status kesehatan relatif. Secara singkatnya, perilaku pencarian kesehatan menghasilkan kesehatan promosi, pengurangan resiko penyakit, prediksi kemungkinan beban penyakit di masa depan, fasilitasi status kesehatan, diagnosis dini, lengkap dan efektif pengobatan, serta kontrol komplikasi. Selanjutnya yaitu tahapan pencarian pelayanan kesehatan. Yang pertama, gejala penyakit. Pada tahapan ini, seseorang akan mulai menyadari bahwa dirinya tengah mengidap suatu penyakit berupa timbulnya gejala. Contohnya seperti merasa lemas dan batuk saat timbul gejala demam. Selanjutnya itu upaya untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Nah, pada tahapan ini, seseorang akan mencari pengobatan atau kesembuhan dengan cara pengobatan sendiri atau dengan mencari pengobatan fasilitas kesehatan formal seperti rumah sakit, puskesmas, maupun tradisional seperti dukun. Selanjutnya, proses pengobatan. Langkah ketiga yaitu seseorang akan mendapatkan pengobatan secara mandiri atau dari fasilitas kesehatan formal maupun tradisional. Pada fase terakhir ini, seseorang akan mendapatkan hasil akhir dari pengobatannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi health seeking behavior. Yang pertama ada usia. Seseorang yang berusia dewasa belum tentu melakukan perilaku pencarian pelayanan kesehatan yang baik. Begitu sebaliknya dengan seseorang yang berusia muda belum tentu melakukan perilaku pencarian pelayanan kesehatan yang buruk. Yang kedua, jenis kelamin. Pria dan wanita berbeda dalam kepribadian dan pendekatan atau sikap mereka untuk belajar atau memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang baru ditemukan tersebut akan mempengaruhi health seeking behavior-nya.
Yang ketiga, pendidikan. Seseorang dengan pendidikan formal yang lebih tinggi akan memiliki pengetahuan yang lebih mengenai health seeking behavior dan betapa pentingnya kesehatan itu, serta mereka akan lebih mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan dibandingkan seseorang dengan pendidikan formal yang lebih rendah. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dengan pendidikan formal yang lebih rendah akan melakukan health seeking behavior dengan baik, begitu sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena manusia memiliki kepribadian, sifat, maupun budaya yang beraneka ragam. Yang keempat, ada sikap dan minat. Terdapat hubungan antara sikap dan minat dalam memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan. Sikap merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya suatu perilaku kesehatan tertentu. Kelima, kepercayaan. Setiap orang lebih condong untuk menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda karena adanya keyakinan yang berbeda mengenai penyembuhan penyakit. Yang keenam, ada akses terhadap pelayanan kesehatan. Kondisi jarak yang jauh dan geografi yang sulit dapat menghambat seseorang untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan mendekatkan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat golongan sosial ekonomi rendah dapat secara langsung diterima oleh masyarakat. Menurut temuan penelitiannya, masyarakat tidak mau jauh-jauh pergi ke rumah sakit untuk berobat yang hanya seadanya. Jarak dan waktu tempuh yang jauh juga berdampak pada pencarian pengobatan. Yang ketujuh, ada persepsi sehat sakit. Persepsi sakit yaitu suatu pengalaman yang dihasilkan melalui panca indera. Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda. Jika seseorang merasa penyakitnya masih ringan, maka tidak akan melakukan health seeking behavior. Akan tetapi, saat seseorang merasa penyakitnya sudah parah, maka akan melakukan health seeking behavior. Persepsi sehat sakit sangat erat kaitannya dengan perilaku health seeking behavior atau perilaku pencarian pengobatan. Yang terakhir, ada kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan atau pengobatan berhubungan erat dengan penentuan pemilihan pengobatan, sebab kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat berhubungan langsung dengan penggunaan atau permintaan pelayanan kesehatan. Jika masyarakat merasa butuh terhadap pelayanan kesehatan, maka health seeking behavior-nya otomatis akan baik. Namun, jika masyarakat merasa tidak butuh terhadap pelayanan kesehatan, maka akan tercipta health seeking behavior yang buruk. Contoh dari health seeking behavior yang pertama ada health seeking behavior oleh penderita ISPA. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikawati tahun 2014 didapatkan sebagian besar ISPA bersifat ringan dan disebabkan oleh infeksi virus dan dapat sembuh sendiri. Namun ISPA juga dapat menjadi berat dan menyebabkan kematian. Nah, kebanyakan masyarakat ini masih sering salah menyimpulkan gejala penyakit ISPA yang bersifat ringan, sehingga mereka terlambat dalam penanganan oleh pihak medis dan dapat menyebabkan pneumonia pada anak. Nah, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa perilaku pengobatan sendiri merupakan pilihan pengobatan pertama kali untuk pengobatan penyakit ISPA. Kemudian, perilaku pengobatan ke pelayanan kesehatan merupakan pilihan pengobatan kedua apabila penyakit belum sembuh juga. Yang kedua adalah health seeking behavior pada penderita hipertensi. Mereka memilih mengunjungi public medicine. Pada penelitian yang dilakukan oleh Arisa Salasi dan Helena Deli dan Yus Fitri Amir dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berobat ke public medicine ataupun tempat pengobatan umum seperti puskesmas dan rumah sakit, yaitu sebanyak 31 responden. Namun pada penelitian ini juga ditemukan bahwa terdapat 10 orang responden yang tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nah, sehingga perilaku pencarian pengobatan penderita hipertensi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, pendidikan, penghasilan, lama menderita hipertensi. Nah, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang terkena hipertensi ini pergi ke public medicine. Nah, health seeking behavior yang ketiga pada penderita COVID-19. Pada penelitian yang dilakukan oleh Asturini Tias dan Mir Zautika, didapatkan pada era new normal pandemi COVID-19, responden dengan gejala COVID-19 sebagian besar lebih memilih melakukan pengobatan sendiri. Nah, para responden ini rutin melakukan pemeriksaan seperti tekanan darah, berat badan, dan lain-lain. Nah, responden juga turut mencegah adanya COVID ini dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian kita beralih pada analisis kasus, yaitu Arief Setiawan yang merupakan seorang pelopor Massage Cedera Olahraga atau MCO. Ia berawal dari pengalaman pribadi, yaitu kuliah S1 jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga. Dalam kuliahnya, beliau diajarkan sports massage dan penanganan cedera olahraga. Setelah berkuliah hingga S3, beliau membuka sebuah klinik yang banyak dikunjungi oleh para atlet. Sebagai contoh adalah Carlos Fortes. Ia mengunjungi MCO milik Arief karena ia mengalami cedera overuse pada kakinya.
Ia melakukan sebuah health seeking behavior ke public medicine sehingga ia dapat sembuh dari cederanya. Dengan ia pergi ke MCO Arif dan dilakukan pengobatan yang benar, ia dapat melakukan kegiatan olahraganya kembali pulih seperti awal. Dapat disimpulkan bahwa health seeking behavior merupakan upaya atau perilaku mencari pengobatan oleh individu yang menderita suatu penyakit untuk memperoleh kesembuhan. Kemudian, jenis health seeking behavior diantaranya yaitu melakukan penyembuhan sendiri, tidak melakukan upaya apapun, mencari pengobatan tradisional, mencari pengobatan ke warung obat, mencari pengobatan ke fasilitas modern, dan mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan di bawah pemerintah atau lembaga swasta. Tahapan upaya health seeking behavior antara lain adanya gejala penyakit, upaya untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan, proses pengobatan, serta adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, sikap dan minat, kepercayaan, persepsi sehat sakit, serta akses terhadap Yankes dan kebutuhan terhadap Yankes.